Malam-malam saya diambil di suatu tempat yang sampai sekarang saya nggak tahu gitu. Nggak sampai sekarang? Sampai sekarang saya nggak tahu. Nggak Jadi, bisa Anda reka-reka lagi? kata orang itu di daerah Pejaten, Pasar Minggu, seperti itu. Nggak Ya. dengar suara kereta lewat? Nggak dengar. Oke. Karena misalnya waktu saya diambil, langsung saya ditutup muka saya ya. Di tahun 90? 31 Agustus 96, saya masih hafal. Dengan apa yang saya rasakan, saya bisa merasakan betul bahwa Sorry. Iya. Pada waktu Anda dijemput, Iya. kemudian diinterogasi, Iya. mereka pengen tahu apa? Mereka pengen tahu kakak saya ada di mana. La ilaha illallah. Mas Wijitukul yang ini. Iya. Mereka pengen tahu Mas Wijitukul ada di mana. Anda tahu emang pada waktu itu? Saya nggak tahu. Tetap di Menolak Lupa, didedikasikan, dipersembahkan oleh Forum Keadilan TV. Saya Hardi Hermawan. Kita masih membahas tentang yang tersisa, yang tertinggal dari reformasi 98. Saya masih bersama dengan Wahyu Susilo, aktivis hak asasi manusia. Jadi tadi sudah disebutkan oleh Mas Wahyu bagaimana dia mengalami tindakan yang ya mungkin melanggar hak asasi manusianya. Dihilangkan meskipun hanya 24 jam, tapi mengalami penyiksaan yang luar biasa di luar batas kemanusiaan. Tersisa sampai sekarang ada benjolan di kepalanya sampai hari ini akibat dari penyiksaan itu. Dan kemudian Kang Masnya, kakaknya Wijitukul juga dihilangkan. Tapi terakhir bertemu pada Oktober 1997 di seberang toko buku Gramedia di Matraman, Jakarta Timur. Waktu itu dia katanya akan ke Tangerang berorganisasi lagi masa. Lalu Anda kemana? Ya, saya kerja lagi. Ke SP lagi? Saya kerja waktu itu masih di situ? Di SP, tapi saya juga masih kumpul-kumpul sama kan Anda juga udah terlibat di aktivitas buruh kan pada waktu itu? Iya, kan SP juga ngorganisir buruh dan pekerja migran ya. Seperti itu. Tapi bukan di Tangerang yang jadi ini Anda? Enggak. Kita di Kerawang, di tempat-tempat yang di mana basis dari pekerja migran ada gitu. Dan itu pertemuan muka terakhir dengan Mas Wiji? Iya. Oktober 97? Iya. Masih ada telepon-telepon setelah itu? Iya, masih ada telepon. Kebetulan saya di kos ada telepon dan teman-teman kos saya juga mayoritas juga aktivis ya waktu itu. Waktu itu juga ada teman-teman PRD yang sembunyi di kos saya di Otista itu. Enggak, saya kos di Palmerah. Oke, di arah Matraman sana juga ya? Palmerah Jakarta Barat. Oh sorry, Palmeriam. Palmerah Jakarta Barat. Ya, itu Palmeriam. Karena ingat Gramedia tadi itu. Oke. Ya. Telepon terakhir kapan? Saya telepon terakhir sekitar menjelang Natal ya. Keluarga Natal 97? 97. Keluarga saya itu kan ada yang Natalan, ada yang Lebaran. Ya. Kalau kita ingat tahun 97 98 itu Natalan pasti Desember 97 dan Lebaran seingat saya waktu itu akhir Januari atau awal Februari 98. Nah jadi disitulah itu Kang Mas bilang bahwa dia akan pulang ke Jawa. Kampungnya di Solo. Di Solo. Kami kan orang Solo ya. Sama kayak Pak Presiden ya. Beda nasib. Beda nasib. Nah, tetapi saya ingat pasti mereka nggak akan ketemu di Solo. Ternyata benar Mas. Maksudnya apa? Kenapa pasti tidak akan ketemu? 97 nggak mungkin dia pulang ke Solo ke rumah ya. Dalam kondisi aman. Dalam konteks itu. Sehingga mereka ketemu Mbak Pon, kemudian anaknya itu ketemu di Jogja dan di Magelang. Ya. Kita ingatkan lagi pada waktu itu juga Mas Wijitukul sudah berkeluarga, memiliki istri Mbak Pon dan anaknya sudah 2 ya. Oke. Jadi tinggalnya di Solo. Tinggalnya di Solo. Tetapi kalau akan bertemu sembunyi-sembunyi, karena 97 kalau ketemu sudah sembunyi-sembunyi juga gitu. Nah, itulah komunikasi saya terakhir bahwa dia menginformasikan bahwa dia akan pulang.
bertemu dengan keluarganya. Ketemu nggak kalau sama keluarganya waktu itu? Ketemu Ketemu di Parangtritis. Parangtritis di 97 akhirnya atau sudah masuk 98? Kalau nggak salah di Desember 97. Desember 97-nya masih di bulan tahun 97 Iya, masih ketemu. iya. Dan itu yang terakhir juga dengan keluarganya? Atau masih sempat ketemu lagi Mungkin secara masih fisik? sempat ketemu ya, Masih bulan sempat ketemu. Januari atau bulan. Oh, oke. Dan nggak lama kemudian aktivis lain sudah mulai Iya, seingat saya ada misalnya penghilangan. kayak Nezar, kayak Desmond itu sebenarnya adalah lebih Desmond, duluan, Pius sudah lebih atau duluan, Jati ya, Raharjo Jati, Jati, ya. Faisal Reza, Haryanto Taslam. Mugi itu kan saya kira di masa-masa sidang umum MPR. Ya, Februari Maret. Itu ya, Maret 98 itulah puncak dari ketegangan teman-teman hilang karena waktu itu kami berkomunikasi juga memang belum ada handphone ya, tapi kita makanya. udah punya Starco. Pager. Pager ya. Pager. Pager setiap kita dengar pasti akan ada berita-berita itu. Ya. Dan itulah saya juga terus memikirkan Tukul. Dan di mana saya selalu nanya juga pada teman-teman itu, tapi teman-teman yang biasa saya tanya itulah yang hilang. Kayak Jati, kayak Iya, Jati lah utamanya. Utamanya ya. Waktu itu. Kayak Jati waktu itu adalah kalau nggak salah koordinator organ legal PRD waktu itu Komite Penyelamat Demokrasi atau apa saya lupa. KNPD lah. Jadi tidak tahu juga harus bertanya pada siapa. Iya. Tapi kan sempat kedengaran Mas Tukul itu awal-awal 98 masih sempat ketemu dengan aktivis-aktivis lain. Iya, seingat saya komunikasi misalnya dengan Stanley ya. Stanley waktu itu ISAI. Bekas Ketua Dewan Pers dari ISAI ya. Dia menginformasikan bahwa dia sering ketemu di kawasan Utangkayu. Ya. Masuk Utangkayu itu ada dua tempat yang Tukul dulu sebelum dia menjadi buron tuh sering datang ke ISAI dan ke rumah Pak Pram. Oh ya, sebelah sananya ya betul. Itu. Bukan ke Koramilnya ya sebelah. Dekat juga itu di sini. Koramil itu dibangun mungkin karena dekat rumah Pak Pram. Iya. Tempat Pak Pram itu agak nyebrang, dia sebelah sananya. Di ujung mau dekat ke Bebas itu ada Teater Utangkayu. Iya. Lalu kemudian Anda meyakini bahwa dia jadi korban penghilangan itu? Sebenarnya sejak Mei 98 kita konsolidasi ya teman-teman PRD juga konsolidasi itu, tapi banyak yang di penjara. Tapi yang di penjara merasa beruntung karena mereka masih selamat gitu ya. Dan juga yang ditangkap secara formal lebih dan mereka saling berkomunikasi. Memang waktu itu ada silang sengkarut bahwa dia diselamatkan, dia ke luar negeri, dibawa oleh siapapun, semua orang dikorek keterangannya gitu ya. Ya ternyata nggak ada yang memastikan bahwa Tukul ada di mana. Baru kemudian dideklar bahwa ya dia hilang waktu itu oleh teman-teman Kontras. Bahkan agak terlambat. Iya, betul. Tahun 2000 baru agak belakangan. Baru. Karena itu proses untuk mengklarifikasi itu. Iya. Oke. Ada beberapa korban orang hilang yang kemudian dilepas dan keluar. Sebagian di antara mereka sempat mengaku pernah mendengar nama-nama lain yang kemudian sampai sekarang hilang. Ya ketemulah di satu tempat. Tentang Mas Tukul sendiri ada yang cerita begitu? Ada beberapa orang yang memberi informasi saya ya, tapi saya selalu mengecek ini pada teman-teman yang lain ya, terutama saya sering ke misalnya teman-teman sering ke Jati, sering ke teman-teman kayak Mugi, kayak kayak Nezar gitu, ya dia merasa bahwa semasa itu dia pernah dengar, tapi dia merasa bahwa tidak berada dalam satu tempat di situ gitu.
Nah inilah yang banyak versi ya, yang Iya. yang Karena kan siapa yang misalnya membuat. aktivis yang masih hilang, katakanlah nama Herman Hendrawan. Iya, Beberapa yang korban orang hilang ini iya, mengaku sempat sempat mendengar ketemu itu. atau ketemu Iya, di satu iya, tempat dengan Herman Hendrawan iya, atau nama lain ya iya, sempat juga betul. disebutnya, saya agak Iya. lupa. Kalau sama Mas Tukul ini Saya nggak ada. nggak pernah mendapat informasi yang valid ya mengenai apa dia gitu ya. Nah saya sempat karena saya juga dimintai keterangan oleh Komnas HAM Ya. waktu mereka bikin informasi bikin investigasi ya mengenai kasus orang hilang itu, saya sempat diperdengarkan kesaksian-kesaksian dari pihak tentara. Mereka juga nggak menyebut lokasi, nggak menyebut nama-nama orang satu persatu, tapi ada satu segmen yang sempat saya dengar bahwa ya mereka udah nggak ada semua. Nah itu maknanya apa yang saya kira? Mereka ngomongnya letterlock nggak ada semua. Udah nggak ada semua. Nggak bilang mereka dihabisi, nggak bilang apa, cuma ya nggak mereka ada semua. sudah nggak ada. Nah ini yang harusnya. Tapi nggak nyebut satu persatunya nggak? Atau ditanyakan si ini sama si. Ya tentu kalau analisis saya adalah tentu Komnas menanyakan mereka yang sampai sekarang nggak kembali kan, karena ada korban yang kembali kayak Nesar, kayak Reza, kayak Mugi, kayak Desmond, kayak Andi, Pius. ya. Tapi 14 orang tidak kembali. Yang nggak kembali. Apakah 14 orang itu yang sudah nggak ada semua? Gitu. Nggak ada itu dengan metode apa? Tapi yang mengatakan sudah tidak ada semua itu, mereka juga mengakui terlibat dalam yang sudah kembali ini. Nah itu yang saya kira kita harus baca laporannya Komnas HAM ya. Karena seingat saya juga, ini mungkin juga teman-teman Komnas HAM yang pada waktu investigasi itu, bagian itu di dalam rapat paripurna itu nggak disetujui oleh elemen dari Komnas HAM yang militer. Dalam rapat paripurna? Dalam rapat paripurna Komnas HAM. Kita tahu kan beberapa waktu pada yang waktu lalu dulu kan di awal-awal ada unsur-unsur tentara di dalam Komnas HAM. Ya. Jadi tidak semuanya itu Komnas HAM pun melakukan investigasi yang katakanlah total gitu ya. Bisa karena ada hambatan juga dari data semua ada, mereka nyusun laporan, draft laporan. Nah, draft laporan itu kan diparipurnakan. Ada hal-hal yang disepakati semua, ada hal-hal yang enggak disepakati. Oke. Jadi setelah itu hampir 20 tahun. Iya. Sejak 2000 sampai 23 tahun sampai sekarang, Anda hanya mendapatkan potongan-potongan misteri aja. Iya. Tidak pernah ada kejelasan apapun. Enggak pernah dapat itu ya. Seharusnya kan saya baca beberapa laporan dari Komnas HAM, tapi juga itu kayak mosaik aja dari cerita-cerita yang Anda pernah mencoba nggak kira-kira merangkai ini mungkin yang terjadi itu seperti ini dan permasalahan ketika ini tidak terungkap karena sesuatu hal ini gitu. Pernah Anda coba untuk? Saya kira saya juga membantu waktu itu teman-teman Tempo bikin laporan khusus tentang Wiji Tukul, bahkan tentang Wiji Tukul waktu itu kalau nggak salah Mei 2013 atau berapa itu. Nah, 15 tahun reformasi. Iya, 15 tahun reformasi. Bahkan di situ saya baru tahu ada fakta baru bahwa ada kemungkinan mereka hilang di Pulau Seribu. Oke, tahan dulu sampai di situ. Di Pulau ada Seribu. Kemungkinan mereka hilang di Pulau Seribu. Kita akan lanjutkan setelah jeda sesaat. Tetap di Menolak Lupa. Saya sebelumnya juga pernah dengar bahwa ada beberapa korban korban pelanggaran HAM atau korban penculikan itu dibawa ke sana gitu ya. Nah, maksudnya ke Pulau Seribu itu eksekusi? Kemungkinan itu. Kan salah satunya. Anda ingin mengatakan tentang putusan Dewan Kehormatan Perwira? Ya. Menyangkut Pak Prabowo Subianto. Oke.
Pada waktu itu beliau juga sebagai kandidat. Iya. Pak Jokowi mengundang Anda sebelum Pilpres? Atau Ya sesudah? pada masa-masa Kampanye? kampanye.